Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Perpisa Class, Class 4 wherever you are. Oh my lovely student, kelas kita hari ini adalah tentang passive voice. Sebelum kita mulai, silakan subscribe dulu channel Perpisa Class, the Class 4 wherever you are. Okay, my lovely student, look these pictures. Lihat gambar ini, gambar-gambar ini ya. Oke, ada 3 gambar. Gambar pertama, seseorang sedang mengendarai sepeda atau membawa sepeda. Gambar kedua, seseorang sedang merajut sebuah tas. Gambar ketiga, seseorang sedang menyelidiki jejak kaki. Sekarang kita buat dalam bahasa Inggris kalimatnya. Oke, kalimat pertama. A boy rides bicycle. Oke, kalimat kedua, my mother knits a bag. Kalimat ketiga, the detective investigates someone's footprints. Nah, kalimat pertama, anak laki-laki sedang membawa sepeda. Kedua, my mother knits a bag. Ibu saya merajut tas. Ketiga, the detective investigates someone's footprint. Detektif menyelidiki jejak kaki seseorang. Nah, ketiga kalimat ini merupakan kalimat verbal sentence atau kalimat verbal ya dalam bentuk simple present tense. Kenapa? Karena ketiga kalimat ini menggunakan kata kerja, verb ya, write, knits, and investigate. Nah, verbal sentence ini bisa kita ubah menjadi kalimat pasif. Bagaimana bentuknya dalam kalimat pasif? Nah, sekarang kita coba untuk mengubahnya dalam bentuk passive voice. Oke, kalimat pertama. Bicycle is ridden by a boy. Sepeda dikendarai atau dikayu oleh seorang anak laki-laki. Oke, kita analisa kalimat ini. Yang di awalnya adalah a boy sebagai subjek, kemudian rides, verb 1 plus s, bicycle sebagai objek. Nah, sekarang untuk membuat passive voice atau kalimat pasif, bicycle-nya yang subjek itu ditaruh di depan, kemudian baru to be diganti ini to be. Kenapa to be-nya is? Karena ini verb 1-nya pakai s dalam bentuk present. Jadi dia menggunakan to be-nya juga is. Ini tunggal ya. Kemudian ridden. Ridden adalah bentuk ketiga dari ride. Baru by boy sebagai objeknya di belakang. Oke, ini bicycle S-nya, is adalah to be-nya, ridden adalah verb 3-nya. Nah, kalimat ini dikatakan sebagai kalimat passive voice atau kalimat pasif. Nah, kita coba yang kedua, my mother knits a bag. Oke, ya, a bag is knitted by my mother. Tas taruh di depan sebagai subjek, kemudian dia tambah to be, knit bentuk ketiganya adalah knitted, baru by mother. Nah, kalimat ketiga kita ubah menjadi pasif juga. Oke, someone footprints-nya di depan jadi subjek, kemudian is investigated by detective. Jadi di investigated-nya adalah bentuk ketiga, baru diikuti oleh by, kemudian di sini adalah objeknya. Oke, my lovely student, you get it the point? Nah, apakah bentuk seperti ini harus selalu diikuti oleh by? Tidak. Ini kebetulan ya, objeknya jelas. Ya. Jadi, kalaupun tidak ada by, sepanjang dia subjek tambah to be tambah verb 3, itu sudah disebut dengan passive voice. Oke, my lovely student, silahkan kita baca bersama-sama. Oh, belum ya.
Jadi bisa dikatakan passive voice adalah kalimat yang subjeknya menerima aksi bukan melakukan aksi. You get it the point? Sekarang kita lanjutkan dengan sebuah teks. Sekarang kita baca teks berikut ini. Paragraf pertama, Raja Ampat means four king, namely the four king who rule the four kingdom in region, namely Wigyu, Misol, Salawati, and Batanta. The name Raja Ampat is taken from the folklore in the area. In folklore, it is told that the ancient time there was a husband and wife who accidentally found 6 dragon eggs on the bank of the Waikio River. Hungry, they intend to cook the 6 eggs. When about to cook, 5 of 6 eggs hatched and 5 human babies emerged, 4 men and 1 woman. They were then given the names War, Bethany, Dohar, and Muhammad. Meanwhile, the woman was named Pintoli. Everything is taken care of by husband and wife. Next, the beauty of Raja Ampat began to the global in 1990. At the time, a Dutch duck diver named Max Amer visited the area. Its original purpose was to trace the whereabouts of planes and ships used in World War II that were thought to have been sunk during the inspection. Max Amer was apparently fascinated by the diversity of biota in Raja Ampat, so in 1988 he invited Gary Allen, an Australian fisheries expert, to conduct a survey in this place. Raja Ampat Regency in West Papua Province, which is commonly referred to as the Bear Head, covers an area 46,108 square kilometers, and nearly 80% of it is ocean. The length of the coast reaches 4,860 kilometers. However, the population is only about 60,000, and 35 of the 10,100 islands. The population is spread across 98 villages and 17 districts. The local population consists of 10 tribes who have their main livelihood as fishermen. Since the 2-house speedboat trip from Sorong to Waisai Harbor in Raja Ampat, the eyes have been spoiled with the blue sea and very clear views. The scenery is even more amazing when you enter the Raja Ampat region. Even though the average temperature is 45 degrees Celsius, there is no reason not to go to the tourist attraction because it is surrounded by a cluster of beautiful coral islands. Tourists coming to Raja Ampat are expected to prepare their finances at the best of time, as they have to pay around 20 million rupees per person for this extraordinary experience. This is offset by the beauty seen when swimming and diving in several areas, as well as visiting beautiful islands. Travel from one island to another by small boat for at least 3 hours to arrive at Wayang Island. This island is one of the favorite tourist destinations in the Raja Ampat area. Oke, untuk memahami, coba dicek kamusnya. Sekarang kita akan, setelah cek kamusnya, kita akan cari kalimat-kalimat dalam bentuk pasif, kalimat pasif. Oke, kita cek yang pertama. The name Raja Ampat is taken from the folklore in area. Nama Raja Ampat ini diambil, jadi
Passive voice ini selalu diawali kata kerjanya dengan dia, diambil dari folklore, cerita rakyat di area ini. Oke, kalimat kedua. It is told that in ancient time there was a husband and wife who accidentally found, ya, bla bla bla. It is told. Ini dikatakan atau disebut dengan, ya, it is told. Told ini bentuk ketiga dari tell. Oke, kemudian they were the given names. Mereka diberi nama ya, dengan word Bethany. Oke, kemudian everything is taken care. Segala sesuatunya di handle, ya, atau diberi perhatian oleh husband and wife ini. Kemudian Max Amer was apparently fascinated by diversity of biota in Raja Ampat. Max Amer ini terpesona, ya, dengan keberagaman biota di Raja Ampat ini. Kemudian kalimat berikutnya, the population is spread. Populasinya tersebar atau disebar across 98 tersebar itu 98 kampung dan 17 distrik. Nah, kemudian it is surrounded by cluster. Ini dikelilingi oleh cluster of beautiful coral island. Kalimat berikutnya, Raja Ampat are expected. Raja Ampat, ya, turis yang datang ke Raja Ampat diharapkan to prepare their finance, diharapkan untuk mempersiapkan finansialnya. Oke, ya. Nah, kalimat berikut terakhir, the is offset by beauty, ya. Ini terbayar atau diimbangi oleh dengan kecantikan, beauty seen when swimming, kecantikan ketika berenang, diving in several area. Nah, jadi inilah contoh-contoh kalimat dalam bentuk passive voice. Nah, kalimat dalam passive voice seperti di sini, contohnya tidak hanya present, tapi juga ada past. Ini yang present, dan ini past, where, dan ini past. Ya. Dan ini juga present, ini present, dan ini juga present. Jadi ada di dua bentuk kalimat di sini. Ada yang passive voice yang present tense, ada passive voice yang dengan past tense-nya. Nah, jadi dapat kita rumuskan sebagai berikut. Untuk present tense, kalimat positifnya untuk passive voice, subject tambah to be. To be-nya apa saja? Is, am, are, baru ditambah lagi dengan verb 3. Kalimat negatifnya, subject tambah to be, tambah not, baru verb 3. Kalau kalimat tanya, to be dulu, baru tambah subject, baru tambah verb 3. Oke, bisa dipahami? Nah, bagaimana pula bentuk yang berbentuk past tense? Nah, berbentuk past tense, kalimat positif, subjek tambah to be. Yang membedakan antara present dan past tense ini hanya to be-nya saja. Kalau present, to be-nya is, am, are. Kalau past tense, to be-nya was, were. Jadi, untuk I, she, he, ya, yang tunggal itu digunakan was. Kalau untuk yang jamak, subjeknya digunakan were. Begitu juga dengan yang ini. Ya, she, he, Andy, nama orang satu, ya, my mother, my father, itu bisa digunakan is. Yang penting dia orang ketiga tunggal. Untuk I, satu-satunya penggunaan to be-nya adalah am. Kalau yang jamak itu digunakan adalah are. Contohnya they, to are. Nah, bisa dipahami sampai di sini. Silahkan dilihat kembali. Dan nanti dicobakan untuk membuat kalimat dalam bentuk passive voice. Nah, untuk membantu my lovely student dalam membuat kalimat dibutuhkan kata kerja ketiga. Nah, bisa dilihat di sini beberapa contoh list of verb. Ya, list dari kata kerja. Ini hanya ada 10, silahkan dicari lagi. Oke. Nah, admit.
Bentuk pertama admitted, admitted bentuk ketiga, artinya mengakui. Bake, bake, bake artinya membakar. Begin, begin, began, begun, mulai. Come, came, come, datang. Cut, 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 ini sama bentuknya ya. Bentuk pertama, kedua, dan ketiga sama, artinya memotong. Discover, discover it, artinya menemukan. Nah, kalau yang ini terjadi perubahan bentuk. Bentuk pertama drink, drunk, drunk, minum. Eat, ate, eaten, makan. Write, wrote, written, artinya menulis ya. Ditulis di sini artinya menulis. Nah, silahkan cari bentuk-bentuk atau kata kerja yang lainnya. Yang kita gunakan di dalam membuat passive voice hanya yang ini. Yang verb 3 ini yang akan kita gunakan. Oke, my lovely students, sekarang coba bikin latihan. Buatlah 5 kalimat pasif dengan menggunakan kata kerja di dalam tabel ini. Jadi, cukup 5 kalimat saja. Nah, untuk latihan selanjutnya. Sekarang silahkan kerjakan latihan berikut ini. Latihannya adalah change the sentences into the passive sentence. Ubah kalimat berikut ini ya menjadi kalimat pasif. Nah, di sini ada 5 kalimat. Yang pertama, my brother and I love cats. Yang kedua, we clean our house yesterday. Kalimat ketiga, does she solve the math problem very quickly? Kalimat keempat, Andy does not invite me to his party. Kalimat kelima, I write a letter to my pen friends in America. Nah, sekarang ubah kalimat berikut ini menjadi kalimat pasif. Nah, perhatikan mana yang present, mana yang past tense. Oke, hati-hati dalam menggunakan to be. Oke, selamat bekerja. Thank you for watching this video. See you next class. Jika ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Bye-bye. Assalamualaikum.